Dipersembahkan oleh Full ice, oke, full ice. Cukup? Aku paling suka kayak gini. Kalau udah bilang cukup. Cukup? Oke. Pas banget. Kalau masih ice tea, kayaknya bagian Mas Buyung deh yang hias. Hey, Gadget Lover, apa kabar? Seru banget nih lagi bikin minuman, namanya Kalemasi Iced Tea, barengan sama Mas Buyung. Kenapa saya bikin minuman sendiri? Jadi hari ini di Techno Lounge spesial banget, karena hari ini saya sama Juliana kedatangan tamu spesial banget, seorang psikolog. Pertanyaannya, kenapa Techno Lounge ngundang psikolog? Erat sekali hubungan antara psikolog atau psikologi dengan dunia teknologi, terutama untuk para orang tua. Kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Tentu saja bersama saya, Baki Syafani, nanti juga ada Juliana, hanya di Techno Lounge. Oke, Gadget Lover. Nah, sekarang Juliana sepertinya udah ngobrol-ngobrol sama tamu kita hari ini, seorang psikolog. Siapakah dia? Aku nggak mau ketinggalan karena pasti dia udah nanya-nanya nih. Penasaran apa yang akan kita bahas hari ini? Tentu saja kita akan langsung bergabung dengan Juliana bersama dengan tamu kita hari ini. Tapi sekarang untuk Anda Gadget Lover, kita punya informasi terbaru tentang dunia teknologi, pastinya hanya di sini dong, di Techno Lounge. Let's take a look. Sekarang kita mau kasih dulu nih hasil buatanku sendiri. Setelah diadakannya di beberapa kota besar Indonesia, Asus Challenge Your City akhirnya tiba di Kota Pahlawan, Surabaya. Acara yang berlangsung di Hotel Sheraton Surabaya pada akhir tahun lalu ini merupakan sebuah ajang untuk mengenalkan produk Asus yang sudah dirilis di pasaran. Momen ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara admin dan staf forum Asus Zentalk kepada Zen fans dan media blogger di kota Surabaya. Acara ini juga dimeriahkan dengan adanya kompetisi Mannequin Challenge, foto on the spot dan writing competition, serta kehadiran gamer cantik sekaligus brand ambassador Asus, Donna Fiska. Melalui kesempatan ini, para undangan mendapatkan informasi terkait produk Asus ROG, Asus ZenBook 3, Asus ZenBook Flip, dan Asus Transformer Pro. Semua keunggulan dalam sisi fitur, kualitas hingga performance dikupas habis oleh tim Asus. Dan seperti biasa, tamu undangan dipersilakan untuk merasakan sendiri sensasi menggunakan aneka gadget high-end keluaran Asus. Kedepan, Asus akan terus merambah ke kota-kota besar lainnya untuk memberikan produk terbaik kepada pengguna gadget di Indonesia. Kalau masih Iced Tea-nya, Bu, sudah datang? Oh, thank you. Kira-kira ada pesan apa lagi? Jadi Halo, apa kabar? ini yang teman aku nih. Iya, Mbak Astrid, bener kan? Gadget Lover, ternyata Juliana udah colong-colong nih, udah curhat duluan. Tadi Sekalian konsultasi. konsultasi memang bener. Tadi begitu waktu Juliana cerita katanya, oke, kita nanti mau ngobrol sama psikologi. Psikolog gitu. Aku bilang apa hubungannya? Psikologi dengan teknologi. Apa hubungannya? Hubungannya bagaimana supaya teknologi itu bisa mensupport kondisi psikologis kita, Mas. Jangan sampai teknologi justru membuat kondisi psikologis kita berantakan. Jadi main teknologi sampai lupa waktu, lupa makan, lupa semuanya. Kita jadi kurang bergaul dengan meninggal ya. Kayaknya ada kejadian kan di warnet atau di wargame gitu. Betul, apalagi kita sebagai orang tua nih. Kalau kita mungkin punya kemampuan untuk membatasi diri lah. Kita tahu pada saat kapan kita harus berhenti atau pada saat kapan kita harus membatasi gitu. Tapi kalau anak-anak kita gimana? Nah, mungkin itu yang kita akan ngobrolin sama Mbak Astrid juga. Jadi pemirsa, untuk para orang tua terutama yang punya anak, sebenarnya mungkin sekarang sambil menyaksikan teknologi juga anaknya sambil di sebelahnya main gadget. Nah, kira-kira gimana cara membatasi dan seberapa penting mungkin teknologi dan gadget-gadget yang kita punya berkembang atau misalkan berpengaruh sama perkembangan anak. Setelah ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Techno Lounge. Dampak negatif sama anak itu bisa sejauh apa? Ya, pertama regulasi dirinya, karena dia jadi dipersembahkan oleh
Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode. 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. Dipersembahkan oleh Alright, Gadget Lover, welcome back to Techno Lounge. Nah, hari ini bersama dengan Juliana dan juga kedatangan seorang psikolog, Mbak Astrid yang sudah hadir di sini juga. Oke, untuk perhatian-perhatian nih untuk para orang tua nih. Teknologi jangan sampai menghambat perkembangan psikologi, terutama psikologi anak gitu ya. Sebelum kita bagaimana caranya nih, mungkin juga Gadget Lover para orang tua udah penasaran banget nih. Sebenarnya seberapa penting sih teknologi ini atau gadget-gadget ini dengan Jujur nih ya Mas, Iya. kalau balita memang belum penting, Gitu ya, karena memang dia goalnya untuk eksplorasi, bermain dengan situasi yang nyata, memegang tekstur sentuhannya langsung dengan situasi real. Main puzzle bukan puzzle yang di gadget, tapi puzzle yang beneran real gitu ya. Cuma memang gini. Di usia 2 tahunan itu biasanya memang di tayangan-tayangan gadget atau ada permainan-permainan yang interaktif. Jadi cirinya itu ya harus yang interaktif. Teknologi itu positif ketika memang membantu anak untuk mengembangkan diri atau mengekspresikan dirinya. Jadi tadi dia lihat nyanyian terus dia jadi ingin nyanyi kan, Mbak. Nah, terus gitu ya. iya, lalu akhirnya kita orang tua mau nggak mau akhirnya juga jadi kreatif. Kita harus mengembangkan gimana ya? Ya udah akhirnya kita tambahin gerak tarik. Iya, betul. Jadi di luar gadget kita mengembangkan ide yang didapat dari tontonannya. Oke. Lalu kita buat Suatu yang interaktif gitu kan. suatu hal yang lebih real Iya, ya situasi iya, nyata. ngajak dia nari kayak gitu. Jadi itu nggak masalah ya? Dan Itu dan nggak masalah ya? nggak masalah. Malah itu Saya sempat teknologi yang khawatir ya, positif ya jangan-jangan ini penggunaan nggak boleh teknologi. juga nih. Jadi Nah, bukan gadget dijadikan alat untuk supaya dia mau makan, Iya, supaya dia supaya mau dia diem, tidur, supaya dia gitu berhenti ya. nangis, tapi kita para orang tua lebih kreatif untuk bisa mengembangkan apa yang dia lihat Iya. dengan sesuatu yang lebih applicable gitu di. Karena memang sebenarnya kan dua hal yang orang tua perlu tahu. Yang penting pertama kontennya. Apakah kontennya baik dan kita bisa pakai untuk nanti dia bereksplorasi, belajar, bermain di situasi nyata. Yang kedua waktunya. Waktunya cukup berlebihan atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia tonton terus kan, terus dia jadi senang nyanyi, bagus tuh. Bagus. Tapi kalau seharian dia nonton terus, Ya nggak bagus Iya. juga gitu ya. iya. Dampak negatif sama anak itu bisa sejauh apa? Ya, pertama regulasi dirinya, karena dia jadi nomor satu ya bermain gadgetnya. Jadi dia jadi lupa makan, lupa tidur gitu ya. Jadi dia nggak aware dengan kondisi dirinya sendiri. Lalu dia sebenarnya menerima informasi yang begitu banyak. Nah, informasi yang begitu banyak itu sebenarnya kan perlu diterima dulu, diproses. Lalu apakah memang ada tontonan-tontonan yang membangkitkan emosinya dia? Nah, itu juga harus di-channeling tuh. Gitu. Kalau dia nonton yang ada adegan yang bikin dia sedih gitu ya, dia kan harus diskusikan juga, ceritakan ke orang tua gitu. Ya, jadi memang perlu sekali pendampingan orang tua saat menggunakan atau bermain gadget. Jadi orang tua akhirnya juga bisa menjadikan waktu itu sebagai untuk waktu yang berinteraksi. Jadi nggak hanya totally dia melihat Dia doang layar. gitu ya. Ya. Nanti jadinya bapaknya ngeliat gadget, mamanya juga, anak-anaknya semuanya. juga kayak udah mulai. Pas lagi makan main Itu gadget sering kita lihat semua. sih Itu di mulai sering dan restoran-restoran. iya itu sering banget ya. Kalau misalnya nih Mas, contohnya kalau kita makan bareng aja deh di luar gadget rumah, gitu ya. no gadget, itu aja itu udah cukup bagus loh. Karena kenapa? Makan tuh simbol kasih sayang, simbol afeksi kan. Kita ngasih makan, bersenang bersama-sama, ada tatapan, ada Ya, sentuhan, ada ngobrol. tertawa. Kebayang semuanya main gadget gitu kan. Kita nggak pengen gadgetnya Iya, jadi penghalang keintiman keluarga kita. Tapi ya kita sebagai orang tua kan tantangannya bagaimana bilang tidak dan bagaimana bilang jangan dan bagaimana bilang cukup. Ya. Nah, mumpung anak-anak masih kecil, jadi kalau besar ya pasti ada tantangannya ya. Tapi untuk mumpung anak-anak masih kecil, sebenarnya itu waktu terbaik untuk kita memberikan edukasi karena kita nggak perlu bilang tidak atau jangan. Kita bisa bilang sebelum gadget ini diberikan, kita bisa bilang, oke, main berapa lama? 10 menit ya, walaupun dia belum ada konsep waktu, nanti orang tuanya akan membantu
5 menit lagi gitu. Nah, itu akan membantu anak meregulasi diri dan dia tahu oh mainnya sebenarnya cuma sebentar. Oke. Nah, mungkin kalau tadi kan dari cerita Mbak Astrid bahwasanya memang ada 2 hal yang paling penting mengenai apa aja aplikasi yang bisa dibuka atau di kontennya ya. Yang Dan kedua lebih ke waktunya. waktunya. Sebenarnya sih kalau di ASUS sendiri kita punya namanya Kids Mode. Jadi Kids Mode sendiri itu nggak perlu menggunakan timer terpisah dan bahkan kita bisa ngatur konten. Jadi kita bisa milih sampai 21 aplikasi yang kita perbolehkan si anak kita untuk gunakan atau akses. Mungkin nanti setelah ini Juliana kayaknya perlu share lebih banyak lagi, lebih detail lagi mengenai Asus Zenfone Go ini. Jangan kemana-mana, pastinya tetap di Teknologi. Usia 2-10 tahun itu 1 jam dalam 1 hari screen time. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. Asus Zenfone 3 with amazing 4K ultra-high definition video recording capabilities. Everything looks so real and vivid in 4K UHD resolution video. Asus Zenfone 3 with special low light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash. dipersembahkan oleh Serius menggarap smartphone premium Zenfone 3 series tidak membuat Asus melupakan jajaran perangkat entry levelnya. Salah satu lini perangkat Zenfone entry level yang masih tetap eksis dan terus diperbarui adalah Zenfone Go. Jika sebelumnya jajaran Zenfone Go adalah smartphone dengan rata-rata ukuran layar kecil, kali ini ada sesuatu yang beda. Ya, Asus menghadirkan Zenfone Go ZB690KG dengan layar paling besar dari seluruh varian Zenfone Go lainnya. Sesuai dengan angka atau tipenya, Zenfone Go ZB690KG membawa layar berukuran 6,9 inci. Layar tersebut terbuat dari panel IPS yang bisa dilihat dari sudut miring. Sementara tampilan resolusinya mencapai 1024 x 600 pixel. Asiknya, bezel atau tepian layarnya terutama di sisi kiri dan kanan tidak terlalu besar sehingga sedap dipandang. Dengan layar besar 6,9 inci, Asus Zenfone Go ZB690KG sebenarnya lebih tepat disebut sebagai phablet. Meski begitu, bodinya masih bisa dijangkau dengan satu tangan. Terlebih lagi, ketebalannya hanya 8,8 mm saja. Agar lebih mudah saat digunakan, Asus merancangnya dengan bagian belakang yang sedikit melengkung guna mengikuti bentuk telapak tangan. Pun begitu, dengan sudut-sudutnya yang melengkung, tidak terasa menusuk tangan. Lalu, mengapa ia tidak disebut sebagai tablet, padahal memiliki layar mencapai 6,9 inci? Asus Zenfone Go ZB690KG lebih tepat disebut tablet karena memadukan fungsi telepon dalam dimensi tablet. Pasalnya, ia membawa 2 buah slot SIM card yang terletak di sisi kanan bodinya. Berkat 2 slot SIM card ini, pengguna bisa menggunakannya untuk kebutuhan pribadi sekaligus bisnis. Tidak hanya bisa digunakan untuk berselancar internet dengan jaringan 3G, kedua SIM card yang dimilikinya juga bisa diandalkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan kerabat. Ya, ia bisa digunakan untuk bertelepon maupun mengirim teks SMS. Dengan kemampuan ini, pengguna juga bisa menginstal aplikasi chat seperti WhatsApp atau Line yang sejatinya membutuhkan nomor telepon. Di samping kemampuan berkomunikasi yang lengkap, Zenfone Go ZB690KG tentunya juga bisa memenuhi kebutuhan multimedia harian penggunanya. Selain layar lega, ia turut ditunjang dengan CPU quad-core Qualcomm Snapdragon 200. Dengan 4 inti prosesor, pengguna bisa menjalankan lebih dari 1 aplikasi sekaligus dengan cukup nyaman. Yang perlu diketahui, prosesor yang digunakannya juga tergolong irit daya.
Karenanya browsing atau bermain game bisa dilakukan dengan durasi lebih lama. Apalagi baterai yang diusungnya juga tergolong besar dengan kapasitas 3480 mAh. Baterai ini bisa digunakan untuk browsing selama 12 jam dengan jaringan 3G, browsing 16 jam dengan jaringan Wi-Fi, dan 20 jam untuk bertelepon. Sedangkan jika hanya untuk standby bisa bertahan hingga 1 bulan. Perangkat canggih saat ini rasanya tak lengkap jika tidak membawa kamera. Karena itulah Asus tak lupa menyematkan 2 buah kamera di sisi depan dan belakang. Kamera utama yang terletak di belakang memiliki resolusi 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Apertur besar tersebut bisa meningkatkan kualitas jepretannya, terutama saat memotret minim cahaya. Untuk menunjang kemampuannya, Asus juga membenamkan beberapa mode pemotretan seperti beautification, night mode, dan HDR mode. Sementara untuk kebutuhan video call atau selfie, terdapat kamera beresolusi 2 megapiksel. Sebagai pelengkap, Asus juga menyediakan casing pelindung bernama Folio Cover yang dijual terpisah. Casing ini bakal menjaga perangkat dari goresan atau benturan. Satu lagi bonus yang disediakan adalah media penyimpanan Google Drive Storage dengan kapasitas yang tidak tanggung-tanggung mencapai 100 GB. Storage 100 GB ini tentunya bisa didapat secara gratis. Oke, Gadget Lover, terima kasih Anda masih menyaksikan Techno Lounge. Episode kali ini seru banget. Kita sebagai orang tua, saya sama Juliana juga akhirnya belajar banyak. Dan akhirnya akan kita terapkan langsung ke anak-anak kita. Terutama mungkin Anda Gadget Lover yang sudah menjadi orang tua ini menjadi sangat penting sekali. Fitur Kids Mode, tadi sedikit udah dijelaskan. Boleh dilengkapi lagi nggak Juliana? Kira-kira apa saja sih mungkin yang bisa membantu menjaga keamanan anak-anak kita pada saat menggunakan ponsel? Jadi si orang tua begitu dia punya si Zenfone Go ini, dia bisa mengaktifkan Kids Mode dan dia tentunya bisa men-password. Artinya si anak tidak akan bisa kembali ke menu utama ya. Tanpa diberikan passwordnya si orang tua. Pada saat di Kids Mode-nya sendiri kita bisa pilih ada 21 apps maksimal yang kita bisa masukkan. Nah mungkin kalau misalnya dari sisi konten mungkin Mbak Asri akan lebih tahu ya, maksudnya mungkin sesuai perkembangan usia apa aja sih yang mereka boleh akses dan enggak. Nah ngomong-ngomong untuk main games, si Zenfone Go ini sebenarnya kita bisa bilang dia sudah performanya udah oke juga karena dia menggunakan Qualcomm yang quad core. Plus dia juga punya GPU ya dari Adreno yang 306 ya. Jadi kalau misalnya kita bilang main game sih oke banget lah. Dan untuk pemilihan games kalau dari Mbak, jadi kira-kira yang paling pas ya yang games yang masih oke dan games yang mungkin perlu diperhatikan lah. Ya, jadi buat anak-anak pilih games yang interaktif. Jadi mengajak anak terlibat, ada bernyanyi bersama atau ada tantangannya. Lalu juga waspadai iklan-iklan yang suka berjalan di tengah-tengah gamesnya. Nah, lalu juga waspadai kalau ada tingkat agresivitas gamenya. Nah, karena itu kan membantu anak jadi lebih agresif gitu kan. Iya. Oke, Juliana, yang membedakan Zenfone Go ini dengan Zenfone Go lainnya itu apa? Sebenarnya sih Zenfone Go itu kan salah satu seri smartphone yang ada di Asus. Dan Zenfone Go ini sebenarnya terdiri dari berbagai tipe. Jadi dari yang 4,5 inch, ada juga yang 5 inch ya. Kemudian kita ada yang 6,9 inch gitu. Jadi punya variasi banyak sekali gitu, dan nggak cuma sekedar dari sisi layar, tapi juga tentunya spesifikasinya beda. Misalnya ada yang udah 4G, ada yang 3G, kemudian prosesornya dan segala macam. Itu sih yang membedakan. Nah, untuk yang hari ini memang kita lebih banyak ngebahas tentang si Zenfone Go yang 6,9 inch. Which is kita bilang ini sangat, walaupun dia 6,9 inch, tapi kalau kita lihat dia itu sangat screen to body. Artinya kita gampang banget untuk orang Asia, apalagi Indonesia, dengan satu tangan udah bisa masuk. Terus dia juga bahannya bagus, metal ya, apalagi makanya kenapa anak-anak, kita ngerti lah anak tiba-tiba dibuang begini loh. Itu bisa terjadi kan karena mereka masih nggak ngerti gitu ya. Coba bicara waktu, oke deh.
waktu yang paling ideal mungkin untuk anak bersama dengan gadget? Harus jujur nih. Cara bilang 5 menit. Yes. Usia 2 sampai 10 tahun itu 1 jam dalam 1 hari screen time. Screen time artinya waktu layar elektronik, tidak hanya gadget termasuk TV. Yes. Wah, Tidak menerapkan. gimana tuh? Kalau di Itu bawah, ya idealnya. di bawah 2 tahun. Boleh Di dipecah bawah kan? 2 tahun, maaf, disarankan oleh APA gitu ya, Association Psychologist di Amerika, ya, internasionalnya, tidak disarankan sama sekali untuk di bawah 2 tahun. Karena penelitiannya dia mau main gadget atau tidak, itu tidak memberikan pengaruh sama sekali yang signifikan. Jadi tidak buat anak lebih pintar juga gitu. The best learning itu lewat interaksi dan social connection. Ya. Tadi 60 menit boleh kita pecah-pecah, pagi 5 menit. Iya, justru sebaiknya dipecah-pecah. Karena memang kan jangan langsung. Jadi dia malah menyenangkan ya, karena sering tapi sedikit-sedikit. Oke, ini layarnya besar, bentuknya kokoh, aku lihat juga bentuk desainnya mewah. Iya. Mahal. Enggak, sangat terjangkau. Oke, seberapa terjangkau Asus Hanya Zenfone Go? 1,5 juta. Oh, bener? Bener, 1,5 juta rupiah doang. 1,5 juta rupiah buat para orang tua. Anda bisa menggunakan fitur Kids Mode untuk membantu Anda menyelesaikan masalah yang klasik di semua orang tua, yaitu membatasi anak untuk bisa Akses ya, aplikasi. mempunyai kebijakan yang ideal lah bersama dengan smartphone. Dan untuk gadget lover spesial hari ini di Technolounge, Anda bisa mendapatkan satu Asus Zenfone 3. Caranya Anda tinggal jawab pertanyaan dari kami. Dan pertanyaan untuk hari ini adalah bagaimana cara fitur Kids Mode pada Asus Zenfone Go membantu penjaga keamanan penggunaan gadget pada anak. Anda silakan jawab selengkap mungkin, sekreatif mungkin. Langsung Anda mention ke Twitter kita di @metro_tv dan juga ke @asus_Indonesia dengan format jawaban Anda spasi #Technolounge. Nah, Anda berkesempatan untuk sekali lagi mendapatkan satu Asus Zenfone 3. Dan setiap harinya, buat Anda yang sudah follow @metro_tv dan juga @asus_Indonesia, Anda bisa mendapatkan setiap harinya itu satu Asus Zen Power, sebuah power bank spesial untuk Anda dari Asus. Dan nanti di akhir acara kita akan kasih tahu siapakah pemenang Asus Zenfone 3 dari minggu lalu. Dan sekali lagi kita mengingatkan, sama sekali kita tidak memungut biaya. Terima kasih Juliana. Thank you. Basti, terima kasih banyak pencerahannya buat para orang tua. Dan untuk pemirsa di rumah, Gadget Lover, minggu depan kita akan berjumpa lagi setiap pagi, hari Sabtu, jam 8, hanya di Metro TV. Bersama saya, Meka Javani. Dan saya Juliana. Dan saya Astrid Wen. Kita ketemu sekali lagi minggu depan, hanya di Technolounge. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. Asus Zenfone 3 with amazing 4K ultra-high definition video recording capabilities. Everything looks so real and vivid in 4K UHD resolution video. Asus Zenfone 3. With special low-light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash.